Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kembali lagi bersama saya, Pendeta Ramika Febrianti STH. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengambil tema yaitu dengar dan lakukan. Jemaat Tuhan yang diberkati dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia tentunya memiliki panca indera. Salah satunya adalah telinga yang fungsinya untuk mendengar, entah itu mendengar suara atau bunyi-bunyian. Dengan telingalah kita mendengar perkataan, kemudian mendengarkan suatu perintah, nasihat, dan sebagainya dari orang lain. Ketika kita mendengar perintah atau nasihat, kita dituntut untuk segera melakukannya. Namun, tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ketika mendengar perintah atau suatu nasihat, ada juga orang yang langsung melakukan perintah tersebut. Kemudian ada yang menunda nanti dulu untuk melakukannya. Dan kemudian ada pula yang tidak sama sekali melakukan nasihat atau perintah tersebut. Pada saat ini kita bersama-sama belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Seperti apa yang diceritakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Nabi Elia pada saat suasana atau keadaan atau kesulitan yang menimpa bangsa Israel, ia diperintahkan oleh Tuhan supaya ia pergi ke sungai atau ke tepi sungai Kerit pada saat itu dan bersembunyi di sana. Karena sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa tidak akan turun embun ataupun hujan pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian ia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan melaksanakan perintah tersebut. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan janji kepada Nabi Elia bahwa ketika ia berada di tepi sungai Kerit, Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberikan ia makan daging serta roti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Elia pergi, Elia mendengarkan, serta ia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui apa yang ia firmankan. Kemudian
Jemaat Tuhan yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan kita pada saat ini? Dari Nabi Elia. Yang pertama, kita boleh belajar, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Seperti keadaan Nabi Elia yang ada dalam kesulitan, memerintah Elia ke tepi sungai Kerit, dan sebenarnya ada banyak tempat selain sungai Kerit untuk ia bersembunyi pada saat itu. Tetapi Tuhan secara spesifik memilih sungai Kerit. Tetapi jemaat Tuhan yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, itulah perintah Tuhan, dan ia harus menaati perintah Tuhan itu. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ketika dalam kehidupan ini kita mengalami berbagai macam kesulitan, ketika kita mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan, bahkan ada banyak tantangan rintangan, firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini untuk tetap taat kepada apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita taat dengan apa yang sudah Ia katakan, tidak hanya mendengar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga diajak dari firman Tuhan kita pada saat ini, supaya kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati tepat pada waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu dalam kehidupan ini adalah ya dan amin. Kita percaya juga bahwa janji Tuhan, Ia akan selalu memberkati, bahkan menyertai kehidupan kita kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun, suka ataupun duka, Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, tetaplah berharap kepada janji-janji Tuhan sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga yang boleh kita renungkan bersama adalah kita boleh belajar dari kisah Nabi Elia pada saat ini. Kita melihat bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada Nabi Elia, sehingga ia memerintahkan kepada Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, dengan maksud dan tujuan supaya Elia dapat melangsungkan kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa kasih Tuhan begitu nyata. Seperti Tuhan mengasihi Nabi Elia, begitu juga Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita saat ini. Tuhan Yesus senantiasa mencintai kita lebih dari apapun. Dan Tuhan Yesus mengasihi, mencintai kita, itu terbukti melalui pengorbanan yang begitu luar biasa, melalui kebangkitan dan kematiannya. Kita senantiasa percaya bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita untuk merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan ini, yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari melalui setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kami lewati,
suka dan duka, tetapi kami melihat bahwa Tuhan sungguh baik, teramat baik, mengasihi, mencintai kami sebagai umat manusia. Melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi pendengar firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Seperti yang sudah diteladankan oleh Nabi Elia ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke tepi sungai Kerit dan ia tidak hanya mendengar tapi melakukannya. Begitu juga kami ya Tuhan, supaya kami tetap mendengar serta melakukan apapun yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Jaga dan lindungi kami, aktivitas rutinitas kami sehari-hari. Biarlah Engkau senantiasa menyertai bahkan memberkati setiap kehidupan keluarga kami, setiap pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan memberkati setiap cita dan harapan kami ke depannya. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus. Amin.